Mungkin ini adalah mobil Formula One terburuk musim 2026. Dan bukanlah milik tim baru, melainkan milik tim yang menghabiskan ratusan juta dolar untuk membangun markas baru, merekrut para insinyur terbaik, dan digadang-gadang akan menjadi penantang gelar juara dunia. Tim itu adalah Aston Martin. Sulit dipercaya bukan? Aston Martin beberapa tahun lalu menjadi kejutan terbesar di Formula One. Mereka sempat rutin naik podium, memiliki fasilitas kelas dunia, dan membawa ambisi besar untuk mengalahkan tim-tim papan atas seperti McLaren, Ferrari, Mercedes, hingga Red Bull. Namun musim 2026 justru berubah jadi mimpi buruk. Alih-alih bertarung memperebutkan podium, Aston Martin justru kesulitan keluar dari papan bawah. Mobil mereka kehilangan kecepatan, sulit dikendalikan, dan berkali-kali gagal bersaing bahkan untuk memperebutkan podium. Apakah masalahnya ada pada desain mobil, regulasi baru, mesin, atau justru ada kesalahan besar yang lainnya? Kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, Aston Martin adalah tim yang membuat banyak penggemar optimis. Pada awal era regulasi ground effect, mereka sempat tampil mengejutkan. Fernando Alonso berkali-kali naik podium dan bahkan sempat menjadi penantang terdekat Red Bull di beberapa balapan. Saat itu banyak yang percaya Aston Martin hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi kandidat juara dunia. Optimis itu semakin besar ketika pemilik tim Lawrence Stroll terus menggelontorkan dana dalam jumlah fantastis. Markas baru dibangun di Silverstone, terowongan angin baru yang sangat modern mulai dioperasikan. Simulator terbaru dipasang, insinyur-insinyur berpengalaman direkrut dari tim rival. Secara fasilitas, tim Aston Martin mulai disejajarkan dengan tim-tim besar seperti Ferrari, Mercedes, bahkan Red Bull. Di atas kertas semua terlihat sempurna, namun Formula One tidak dimenangkan di atas kertas. Yang menentukannya adalah performa mobil ketika lampu start padam. Dan disinilah mimpi Aston Martin mulai berubah menjadi kenyataan yang pahit. Musim 2026 bukanlah musim biasa. FIA memperkenalkan perubahan regulasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Mobil menjadi lebih kecil dan lebih ringan, konsep aerodinamika berubah, mesin generasi baru menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Artinya, semua tim harus mendesain ulang mobil mereka. Pengalaman memang membantu, tetapi pengalaman saja tidak cukup. Jika filosofi desain yang dipilih salah sejak awal, maka seluruh paket mobil akan ikut bermasalah. Dan itulah yang diduga dialami Aston Martin. Masalah pertama, aerodinamika yang tidak konsisten. Dalam Formula One modern, aerodinamika adalah segalanya. Mobil bukan hanya harus cepat di lintasan lurus, mobil juga harus stabil saat menikung dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam. Masalah Aston Martin adalah mobil mereka seringkali kehilangan keseimbangan. Di satu tikungan, mobil terasa sangat baik, namun di tikungan berikutnya justru kehilangan grip. Kondisi ini membuat pembalap tidak pernah benar-benar percaya terhadap mobilnya. Ketika pembalap kehilangan rasa percaya diri, mereka otomatis harus mengurangi kecepatan. Selisih 1/10 detik di setiap tikungan akan berubah menjadi hampir 1 detik dalam satu putaran penuh. Dan di Formula One, selisih 1 detik adalah jurang yang sangat besar. Masalah kedua, mesin baru yang sulit dioptimalkan. Regulasi mesin 2026 menghadirkan tantangan baru. Porsi tenaga listrik meningkat secara signifikan. Artinya bukan hanya tenaga mesin pembakaran yang penting, tetapi juga bagaimana energi listrik dikelola sepanjang balapan. Mobil harus pintar memilih kapan menggunakan energi, kapan mengisi ulang baterai, dan kapan mengeluarkan tenaga maksimum. Jika strategi energi tidak optimal, mobil akan kehilangan akselerasi di saat-saat penting. Inilah salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi semua tim. Dan Aston Martin tampaknya menjadi salah satu tim yang paling kesulitan menemukan pengaturan terbaik. Di Formula One, pengembangan mobil hampir sama pentingnya dengan desain awal. Setiap beberapa seri, tim biasanya membawa sayap baru, lantai mobil baru, suspensi baru, atau komponen aerodinamika baru. Tujuannya tentu sederhana, membuat mobil semakin cepat. Namun kenyataannya tidak semua upgrade berhasil. Kadang sebuah komponen justru membuat keseimbangan mobil berubah menjadi lebih buruk. Aston Martin beberapa kali membawa pembaruan, namun peningkatan performanya sangat kecil.
Bahkan di beberapa kesempatan mereka tetap tertinggal dari tim yang memiliki anggaran lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masalah mereka bukan hanya pada satu komponen, tetapi pada konsep mobil secara keseluruhan. Yang membuat Aston Martin terasa lebih mengecewakan adalah besarnya ekspektasi. Kalau tim baru mengalami kesulitan, banyak orang akan memakluminya. Tetapi Aston Martin berbeda. Mereka sudah menginvestasikan dana yang sangat besar. Mereka memiliki fasilitas terbaik. Mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Karena itulah setiap hasil buruk terasa jauh lebih menyakitkan. Semakin tinggi harapan, semakin besar pula rasa kecewa ketika hasilnya tidak sesuai. Apakah pembalap yang harus disalahkan? Ketika hasil buruk datang, nama pembalap hampir selalu menjadi sasaran kritik. Namun dalam Formula One, mobil tetap menjadi faktor utama. Pembalap terbaik di dunia pun tidak akan mampu membawa mobil yang lambat menjadi juara secara konsisten. Lihat saja sejarah Formula One. Banyak juara dunia pernah menjalani musim yang sulit ketika mobil mereka tidak kompetitif. Itulah sebabnya menyalahkan pembalap saja tidak akan menyelesaikan masalah. Karena akar persoalannya ada pada performa mobil. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana mungkin tim dengan fasilitas secanggih Aston Martin bisa gagal? Jawabannya sederhana, Formula One adalah olahraga teknik yang sangat kompleks. Satu mobil terdiri dari ribuan komponen. Jika satu bagian bekerja tidak sesuai harapan, efeknya bisa merusak keseluruhan paket. Misalnya, lantai mobil menghasilkan downforce yang lebih kecil. Tim kemudian menambah sudut sayap. Hambatan udara meningkat, kecepatan di lintasan lurus turun. Ban menjadi lebih cepat aus, strategi balapan berubah. Semua saling berhubungan. Karena itulah memperbaiki satu masalah di Formula One seringkali justru memunculkan masalah baru. Meski musim 2026 berjalan sulit, bukan berarti masa depan Aston Martin sudah berakhir. Formula One adalah olahraga yang berubah sangat cepat. Tim yang hari ini berada di belakang bisa saja menjadi penantang gelar hanya dalam beberapa musim. Dengan fasilitas baru, investasi besar, serta sumber daya manusia yang dimiliki, Aston Martin masih mempunyai peluang untuk bangkit. Yang mereka butuhkan adalah menemukan filosofi desain yang benar dan memastikan setiap pengembangan benar-benar membawa peningkatan performa. Kalau itu berhasil dilakukan, bukan tidak mungkin Aston Martin kembali menjadi ancaman bagi tim-tim papan atas. Jadi, apakah Aston Martin layak disebut sebagai mobil Formula One paling buruk 2026? Jika melihat ekspektasi yang dibawa ke awal musim, performa di lintasan, kesulitan mengembangkan mobil, dan hasil yang jauh di bawah harapan, jawabannya bisa dibilang iya. Tapi Formula One selalu penuh kejutan. Sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa sebuah tim bisa berubah drastis hanya dalam waktu singkat. Kegagalan musim ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk bangkit di musim berikutnya. Karena itulah akan sangat menarik melihat apakah Aston Martin mampu membalikkan keadaan atau justru semakin nyungsep.